Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus masuk ke bait Allah. Ketika ia sedang mengajar, datanglah imam-imam kepala dan pemuka-pemuka bangsa Yahudi kepadanya. Mereka bertanya, "Dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu?" Jawab Yesus kepada mereka, "Aku juga akan mengajukan satu pertanyaan kepadamu. Dan jika kalian memberi jawabannya, aku pun mengatakan kepada kalian, dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Nah, dari manakah pembaptisan yang diberikan Yohanes? Dari surga atau dari manusia?" Mereka lalu berunding satu sama lain. "Jika kita katakan dari surga, ia akan berkata kepada kita, 'Kalau begitu mengapa kalian tidak percaya kepadanya?' Tetapi jika kita katakan dari manusia, kita takut kepada orang banyak, sebab semua orang menganggap Yohanes itu nabi." Mereka lalu menjawab, "Kami tidak tahu." Maka Yesus pun berkata kepada mereka, "Jika demikian, aku pun tidak mau mengatakan kepada kalian, dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ada satu hal menarik yang bisa kita temukan dalam Injil yang baru saja kita dengar pada pagi hari ini. Pertanyaan para pengkritik Tuhan Yesus, imam-imam kepala dan ahli Taurat, bertanya tentang kuasa, asal dari kuasa. Segala hal baik yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, mukjizat-mukjizat yang dilakukan Tuhan Yesus, hal-hal besar yang dilakukan oleh Tuhan Yesus dipertanyakan oleh para pengkritik Tuhan Yesus. Asalnya dari mana? Siapa yang memberi kamu kuasa? Siapa yang memberi kamu kuasa? Tuhan Yesus ya nggak bisa dilawan kebajikannya, kesiapannya dalam menjawab tantangan-tantangan para pengkritik ini. Bertanya balik, Tuhan Yesus nggak langsung menjawab. Unik cara menjawabnya Tuhan Yesus, bertanya balik. Nah, jawaban yang diberikan para pengkritik Tuhan Yesus ini menarik juga. Kami tidak tahu. Kami tidak tahu. Mungkin dengan penuh segala kerendahan hati, ini juga jawaban kita. Kita nggak tahu. Seringkali kita nggak tahu. Ya mungkin kita bertanya kepada Tuhan, "Tuhan, mengapa hidupku seperti ini? Kok rasanya susah terus? Kok rasanya masalah terus? Kok rasanya apa yang aku inginkan ini nggak sesuai? Doa-doaku kok rasanya nggak dijawab. Sudah novena, sudah punya devosi, rajin ke gereja, terus kok nggak ada hal-hal besar yang Tuhan berikan, Tuhan lakukan dalam hidupku. Di mana kuasamu Tuhan? Apakah benar pilihan hidupku sebagai seorang Katolik? Apakah benar aku mendoakan orang lain sebagai seorang Katolik? Apakah benar aku pergi misa setiap hari? Di mana kuasamu Tuhan?" Tapi hari ini gereja juga mau mengingatkan kita lewat perayaan Bunda Maria Guadalupe, bahwa di mata kita ini begitu kecil, tidak bisa melihat kuasa Allah. Namun Allah sekali lagi yang penuh kuasa, namun juga penuh kasih. Bunda Maria Guadalupe kita lihat dan mungkin kita kenal lewat lukisannya yang luar biasa. Bunda Maria Guadalupe ini lukisannya kita bisa temukan yang asli ini di Meksiko. Jadi penampakan Bunda Maria Guadalupe ini ya terjadi pada bulan Desember tahun 1531. Beberapa kali penampakan kepada Juan Diego.
Nah, lukisan ini di kapsula saya bisa dilihat. Lukisan yang nampak di tilma, ini pakaian tradisional bangsa Aztec pada saat itu, ketika uskup setempat meminta tanda atau mukjizat, Juan Diego waktu itu mencari mawar di tempat satu pegunungan yang sebenarnya pada saat itu mendekati musim dingin. Nah, kalau mendekati musim dingin kan bunga-bunga ya tentu saja tidak bisa tumbuh. Namun di tempat itu yang biasanya nggak ditumbuhi tumbuhan-tumbuhan, namun ditemukan mawar. Dengan menggunakan tilma, Juan Diego mengambil mawar tersebut dan ditunjukkan kepada uskup dan beberapa saksi mata. Kemudian ketika tilmanya dibuka, bunga mawar jatuh dan tampaklah lukisan. Itu mukjizatnya. Dan ketika diselidiki oleh para pakar, zat-zat atau bahan-bahan yang digunakan dalam lukisan itu enggak ditemukan di dunia ini. Jadi lukisan dari Bunda Maria Guadalupe ini adalah lukisan surgawi. Lukisan surgawi dari bahan duniawi. Oke, maksudnya apa? Saudara-saudariku yang terkasih, kita semua ini adalah lukisan surgawi. Saya, Anda dilukis dan dibentuk dari surga. Jadi ketika hidup ini penuh sekali pertanyaan, banyak sekali keraguan dalam iman, dalam relasi, dalam kerja, usaha dan sebagainya, mulai melihat diri kita dengan begitu kecil, lupa akan kuasa Allah, memandang rendah diri kita. Jangan lupa, kita ini lukisan surgawi. Kita ini diciptakan oleh Allah dari surga dengan penuh cinta. Artinya apa? Jangan pernah meragukan, mempertanyakan kuasa Allah dalam hidup kita. Allah hadir dalam hidup kita asalkan kita punya iman yang sungguh. Iman yang sungguh, Allah bisa melakukan mukjizat yang luar biasa di luar nalar kita, di luar kerdilnya pemikiran kita. Ingat, di saat kita merasa rendah, di saat keberdosaan ini seperti memakan kita, kita ini lukisan surgawi. Kita dibentuk dari Allah, kita mendapat kehidupan dari nafas Allah. Kedua, mukjizat yang begitu unik bagi saya dari Bunda Maria Guadalupe adalah ketika diselidiki, ini di mata Bunda Maria, lukisannya di zoom in, itu diperbesar, tampak ada sosok-sosok mereka yang menyaksikan mukjizat tilma itu. Artinya apa? Meskipun seringkali kita meragukan, mempertanyakan kuasa Allah dalam hidup kita, seringkali seperti itu dalam pergulatan iman kita, namun Allah begitu dekatnya mencintai kita. Contohnya, buktinya lewat Bunda Maria yang memandang kita bukan hanya dengan jarak fisik seperti ini, sampai ke mata, nampak di situ, begitu dekatnya. Tapi Allah bahkan kalau kita mempertanyakan cinta Allah, lebih dari itu. Allah menjadi manusia, sengsara, wafat di salib untuk kita. Itulah bukti cinta Allah. Jadi jangan pernah meragukan. Dalam perjalanan iman kita, pada saat-saat sulit, saat-saat kita bertanya di mana Allah, di mana kuasa Allah, mari kita ingat pada hari ini Bunda Maria Guadalupe menjadi instrumen dari Allah untuk kita, bahwa Allah punya kuasa dalam hidup kita. Allah bisa melakukan hal-hal yang mustahil untuk menjadi mukjizat dalam hidup kita. Kita adalah lukisan surgawi. Kita begitu dicintai Allah. Setiap hari, setiap detik kita dipandang oleh Allah dengan mata kasih.